Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan sedikit uraian mengenai kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar norma, aturan, dan hukum yang dilakukan oleh seseorang di saat usia remaja. Remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Contoh dari kenakalan remaja ini yaitu merokok, minum minuman keras, mabuk-mabukan, mencuri, berpacaran, dan lain sebagainya. Kenakalan remaja disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. Faktor internal ada yang pertama yaitu krisis identitas. Krisis identitas pada remaja dapat terjadi karena remaja gagal mencapai atau menemukan identitas perannya dalam diri sendiri. Yang kedua, ada lemahnya kontrol diri. Remaja yang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri akan mudah terseret dalam perilaku yang nakal. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri sendiri. Faktor eksternal ada beberapa faktor eksternal. Yang pertama, dari lingkungan keluarga. Kenakalan remaja biasanya terjadi karena sang anak kurang mendapat perhatian, kurang mendapat bimbingan, kurang mendapat tuntunan dari keluarga, terutama orang tua. Yang kedua, faktor dari lingkungan sekitar. Lingkungan merupakan faktor yang paling mempengaruhi tingkah laku seorang remaja. Lingkungan tempat hidup yang buruk akan melahirkan remaja yang buruk pula. Yang ketiga, dampak-dampak dari kenakalan remaja ini. Ada dua dampak dari kenakalan remaja, yaitu dampak untuk diri sendiri dan dampak untuk keluarga. Yang pertama, dampak untuk diri sendiri. Perilaku nakal remaja seperti merokok, kemudian minum minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang akan mempengaruhi kondisi fisik dan kesehatan dirinya. Perbuatan-perbuatan tersebut akan menurunkan kualitas hidup diri seorang remaja. Yang kedua, dampak untuk keluarga. Kenakalan remaja akan menimbulkan putus komunikasi antara seorang anak dan juga orang tuanya, sehingga menimbulkan sebuah ketidakharmonisan di dalam keluarga. Perbuatan-perbuatan nakal sang anak juga akan membuat keluarga kecewa dan malu. Tidak hanya dari internal, juga dari eksternal, dari tekanan dari masyarakat. Kemudian yang terakhir, upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja. Yang pertama, dari diri sendiri. Remaja harus dibekali dengan ilmu agama, ilmu pendidikan, dan juga pendidikan karakter yang kuat. Remaja perlu dibimbing dan dibina dengan pendidikan karakter dari yang sesederhana dan sekecil mungkin, seperti berkata jujur dan juga disiplin. Yang kedua, dari keluarga. Keluarga bisa mencegah terjadinya kenakalan remaja dengan memegang teguh prinsip keteladanan. Jadi, orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Orang tua yang baik akan melahirkan anak yang baik pula. Kemudian, keluarga terutama orang tua juga harus membimbing dan memberi pengarahan kepada anak-anaknya. Dengan siapa ia harus bergaul, bagaimana ia harus bergaul,
dan juga bagaimana ia harus membentuk ketahanan dirinya sehingga nantinya tidak akan terpengaruh oleh teman-teman sebayanya yang buruk. Yang ketiga, dari sekolah. Sekolah dapat memonitoring siswa-siswinya melalui kegiatan positif yang ada di sekolah seperti ekstrakurikuler, lomba-lomba, dan juga keorganisasian. Tenaga pendidik bisa ikut mencegah kenakalan remaja melalui psikolog dengan cara konseling dan juga pengawasan ketat terhadap tingkah laku remaja. Para hadirin sekalian, upaya-upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja harus ditujukan ke arah tercapainya kepribadian remaja yang mantap, serasi, dan juga dewasa, sehingga ketika remaja nanti berinjak dewasa akan menjadi seseorang yang berkepribadian teguh, kuat, dan juga berpendirian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.